Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk penyertaannya, perlindungannya bagi kita sekalian. Kita boleh melewati tahun yang lama 2023 dan saat ini kita sampai ke hari yang kedua di tahun 2024. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan melalui refleksi gema kita. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami Tuhan kembali akan merenungkan firman-Mu, berkati dan Tuhan tolong agar kami mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, refleksi gema kita saat ini sudah sampai di Roma pasal yang pertama. Saya tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini, namun seperti biasa kami terus menghimbau saudara untuk membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini saudara. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Saudara-saudara, kita memperhatikan bagian atau Roma 1 ini, kita bisa melihat dan menemukan bahwa dalam mengawali suratnya, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus yang diutus untuk memberitakan Injil. Di dalam pembukaan suratnya ini saudara memperlihatkan bahwa fokus berita suratnya tentang Injil, yaitu tentang kabar baik. Saudara, kalau saudara memperhatikan kata Injil memang tidak banyak muncul di dalam surat Roma. Tetapi Injil ada di balik semua yang Rasul Paulus sampaikan di dalam surat ini. Atau yang menjadi dasar utama di dalam penulisan surat Roma ini saudara. Dalam ayat 4-6 kita dapat melihat saudara, Rasul Paulus memproklamasikan pada saat itu bahwa Yesus adalah Raja, penguasa atas seluruh dunia termaksud atas jemaat Roma. Hal ini kenapa disampaikan oleh Rasul Paulus? Karena saudara, Rasul Paulus menyadari benar bahwa kondisi jemaat Roma pada saat itu hidup di bawah pemerintahan penguasa dunia yang dikenal hebat, ditakuti semua orang, yaitu Kaisar Roma. Namun di sini saudara, Paulus mau mengingatkan kepada mereka bahwa penguasa yang sejati itu adalah Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, dan hanya Dia yang layak menerima ketundukan dan kesetiaan manusia. Itu sebabnya saudara, Paulus mengingatkan dan menguatkan jemaat untuk tidak takut dan tidak malu di dalam memberitakan Injil. Kenapa saudara? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Keselamatan dalam Injil di sini adalah keselamatan yang hanya diperoleh melalui iman. Artinya saudara, jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah secara cuma-cuma, bukan hasil usaha manusia. Mau sehebat apapun orang itu, sebaik apapun orang itu, sebesar apapun usaha atau daya orang itu atau manusia untuk dapat memperoleh keselamatan dengan caranya sendiri, jelas saudara itu tidak akan bisa. Sebab sekali lagi keselamatan itu hanya diperoleh melalui kasih karunia Allah kepada manusia. Hanya mereka yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang akan dapat memperoleh keselamatan itu. Itu sebabnya saudara, berita inilah yang diberitakan kepada semua orang. Dan ini yang menjadi kerinduan terbesar daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Yang dapat kita lihat dengan jelas saudara di dalam ayat yang kelima, di mana Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana kerinduan dia yang terbesar adalah untuk memberitakan Injil. Jelas dikatakan di sana, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, bagi Rasul Paulus di sini jelas bahwa Injil adalah sebuah berita penting yang sangat berharga,
Sehingga saudara, itu perlu diberitakan dan tidak perlu takut atau malu untuk memberitakannya. Itu sebabnya saudara, kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan penuh keberanian dia memberitakan Injil kepada banyak orang, dan secara khusus dalam bagian firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan di Roma. Bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi dia juga memberikan satu kekuatan untuk mereka tidak perlu malu untuk memberitakan Injil. Injil harus diberitakan, Injil harus disampaikan kepada semua orang. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan setiap kita yang sudah percaya? Kita telah menerima Injil itu dalam kehidupan kita. Kita telah merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita telah menerima begitu banyak sekali berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Adakah kerinduan yang sama dengan Rasul Paulus untuk juga membagikan atau memberitakan kabar baik itu kepada semua orang? Saudara, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Injil bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi Injil perlu kita beritakan, perlu kita bagikan kepada orang lain. Dan itulah yang menjadi panggilan setiap kita sebagai orang-orang yang percaya dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menjadi alat Tuhan, untuk dipakai menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga mereka yang belum merasakan kasih Tuhan dapat merasakannya melalui kehidupan kita. Orang lain yang belum mendengarkan berita Injil dapat mendengarkan berita Injil melalui pemberitaan yang kita sampaikan. Karena itu saudara, mari menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh setia dan mau terus memberitakan Injil. Bukan hanya lewat kata-kata kita, tetapi terutama melalui kesaksian hidup kita. Sehingga banyak orang yang dapat dimenangkan bagi Tuhan. Biarlah di tahun ini, di tahun yang baru, kita mengawali kehidupan kita dengan berkomitmen untuk membawa jiwa bagi Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami telah menerima Injil yang adalah kekuatan Allah dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah kami tidak menjadi malu ataupun takut untuk memberitakan Injil yang telah kami terima ini. Tetapi kami mau menyediakan diri kami, kehidupan kami untuk dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Sehingga banyak orang yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk refleksi gema kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi gema kita, Tuhan Yesus memberkati.